Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Pradana dengan NIM 2104411313 akan membawakan materi tentang perangkat keras atau hardware. Pengertian hardware atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan bisa diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang disebut juga dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Hardware sendiri melakukan kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Hardware sendiri berfungsi dengan baik dikarenakan adanya software sebagai sistem yang menjalankannya. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada pada komputer dengan baik. Komponen-komponen ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras hardware. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi: 1. Input device, unit masukan. 2. Process device, unit pemroses. Pengertian input device atau unit masukan adalah perangkat keras yang digunakan untuk meneruskan informasi dan perintah-perintah kita pada komputer. Input device akan memasukkan data dan program dalam komputer, kemudian menerjemahkan kode-kode yang dikenal oleh media input ke dalam kode-kode yang dikenal komputer, dan mengirimkan data yang sudah berbentuk bit ke dalam media penyimpanan data. Maka itu unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Berikut beberapa contoh perangkat keras input yang sering kita gunakan. Yang pertama yaitu keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat input yang berisi tombol tekan di mana pengguna dapat memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Pencipta keyboard komputer berasal dari model mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868. Keyboard yang digunakan sekarang ini adalah jenis QWERTY. Jumlah tombol pada keyboard ini berjumlah 104 touch. Keyboard yang sekarang kita kenal memiliki beberapa jenis port, yaitu port serial, PS2, USB, and wireless. Fungsi keyboard adalah mengetik dan memasukkan data, membantu membuat tulisan, bentuk gambar, dan menghapus kata, menggerakkan pointer atau kursor pada layar monitor. Jenis-jenis keyboard yaitu QWERTY, Dvorak, dan Klockenberg. Keyboard yang biasa dipakai adalah keyboard jenis QWERTY yang bentuknya ini mirip seperti touch pada mesin tik. Keyboard QWERTY memiliki 4 bagian, yaitu typewriter key, numeric key, function key, special function key. Yang kedua yaitu mouse. Mouse pertama kali dibuat pada tahun 1963 oleh Douglas L. Engelbart. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasiskan GUI, Graphic User Interface. Sinyal listrik sebagai input device mouse ini dihasilkan oleh bola kecil dalam mouse sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Istilah penekanan tombol kiri disebut dengan klik, di mana penekanan ini berfungsi bila mouse berada pada objek yang ditunjuk. Tapi bila tidak berada pada objek yang ditunjuk, penekanan ini akan diabaikan. Selain itu, terdapat pula istilah lain yang disebut dengan menggeser, drag,
yaitu menekan tombol kiri mouse tanpa melepaskannya sambil digeser. Drag ini akan mengakibatkan objek akan berpindah atau tersalin ke objek lain dan kemungkinan lainnya. Penekanan tombol kiri mouse 2 kali secara cepat dan teratur disebut dengan klik ganda atau double click. Sedangkan penekanan tombol kanan mouse 1 kali disebut dengan klik kanan, right click. Mouse terdiri dari beberapa port, yaitu mouse serial, mouse, PS1, USB, dan wireless. Fungsi mouse: menggerakkan, menempatkan pointer, memberikan perintah-perintah pada komputer, mempermudah dalam memberikan persetujuan, dan mempermudah dalam memilih pilihan atau option. Yang ketiga yaitu joystick. Alat ini biasa digunakan pada permainan games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Penggunaan game akan amat membutuhkan perangkat ini karena akan memudahkan mereka melakukan manuver-manuver yang sulit dilakukan oleh pengguna keyboard dan mouse. Yang keempat itu touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad adalah model unit ini masukan yang sejenis yaitu pointing stick dan trackball. Yang kelima yaitu scanner. Adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotokopi. Perbedaannya adalah mesin hasil scanner dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu sehingga kita dapat melakukan perbaikan atau modifikasi dan kemudian dapat disimpan kembali baik dalam bentuk file teks maupun file gambar. Terdapat juga scanner untuk mendeteksi LJK, lembaran jawaban komputer, pada ujian nasional. Scan jenis ini terdiri dari lampu sensor yang disebut optik yang dapat mengenali jenis pensil 2B. Saat ini telah dikembangkan scanner dengan teknologi DMR, Digital Mark Reader, dengan sistem kerja mirip seperti mesin scanner untuk koreksi lembar jawaban komputer, biodata, dan formulir serta seperti formulir untuk pilihan sekolah dan DMR. Lembar jawaban tidak harus dijawab menggunakan pensil 2B, tapi dapat menggunakan alat tulis lainnya seperti pulpen dan spidol, serta dapat menggunakan kertas biasa. Unit pemrosesan yang berada dalam komputer adalah Central Processing Unit atau yang bisa disebut CPU. CPU merupakan otak atau pengatur suatu sistem yang mengolah sehingga menghasilkan informasi. 3 unsur penting dalam CPU yaitu primary storage, arithmetic logic unit, dan control unit. Primary storage adalah ukuran besarnya prosesor atau biasa disebut dengan main memory. Arithmetic logic unit ini adalah suatu alat yang berfungsi melakukan perhitungan dalam komputer. Control unit adalah merupakan suatu alat pengontrol yang berada dalam komputer yang memberitahukan unit masukan mengenai jenis data, waktu memasukkan, dan tempat penyimpanan dalam primary storage. Mengenai operasi yang harus dilakukan, tempat data diperoleh, dan letak hasil ditempatkan komponen perangkat keras komputer yang termasuk ke dalam proses device, diantaranya prosesor. Komponen yang satu ini adalah komponen yang paling penting dari sekian banyak komponen yang dimiliki oleh komputer. Hal tersebut dikarenakan proses ini berfungsi sebagai unit sistem untuk memproses data. Dengan kata lain, processing ini adalah otak dari komputer atau biasa disebut CPU, Central Processing Unit, yang bertugas sebagai unit pemrosesan data. Kinerja komputer sangat bergantung dari piranti ini. Semakin cepat kerja komputer semakin baik. Saat ini perusahaan yang memproduksi processing komputer adalah Intel dan AMD. Berikut ini akan saya jelaskan jenis, perbedaan, kekurangan, dan kelebihan dari masing-masing merek tersebut. Perbedaannya, Pentium adalah generasi prosesor Intel yang paling populer. Pentium menawarkan kelebihan change memori internal yang besar sehingga transfer data yang cepat dan tahan terhadap panas. Selain Pentium, Intel juga mengeluarkan jenis Celeron dan Atom, yaitu versi ekonomis dan dari Pentium. Harga yang ditawarkan lebih rendah dari Pentium sekelasnya. Celeron dan Atom juga memiliki change lebih rendah dari Pentium sekelasnya.
AMD merupakan pesaing produk Intel yang ditawarkan dengan harga lebih murah dari Intel sekelasnya dan dengan kecepatan dan ketangguhan yang tidak kalah dengan produk Intel sekelasnya. Kelemahan dari produk AMD ini adalah pada beberapa jenis komputer yang kurang tahan panas seperti AMD K5, K6, K62, dan K7 dan Antalon. Hingga mereka perlu sistem pendingin komputer seperti kipas dan heatsink yang lebih baik. Kelebihan dan kekurangan prosesor Intel dan AMD. Konsumsi daya. AMD kurang efisien dari Intel. Intel lebih baik dari AMD. Dari segi harga, AMD lebih murah sedangkan Intel lebih mahal. Dari faktor pendingin, AMD lebih cepat panas sedangkan Intel tidak cepat panas. Dari kecepatan kerja, AMD tidak lebih cepat dari Intel sedangkan Intel lebih cepat dibanding AMD. Untuk permainan dan multimedia, AMD lebih baik karena lebih cepat clocking sedangkan Intel tidak bagus untuk permainan game. Dari segi kinerja dan harga, AMD lebih tinggi dan rendah sedangkan Intel lebih tinggi dan tinggi. 2. Memori adalah alat yang berfungsi mengolah data dan instruksi serta menyimpan informasi. Semakin besar kapasitas memori yang digunakan, semakin banyak data yang tercepat aksesnya hingga yang paling lambat. Registrasi memori merupakan jenis memori yang memiliki kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Contohnya registrasi data, register data, register alamat, stack pointer, register memory address register, I/O address register, instruction register, dan lain-lain. Yang kedua, change memory merupakan memori yang berkapasitas terbatas berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Change memory ini ada di antara memori utama dan register proses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama sehingga kinerja dapat ditingkatkan. Ketiga, disk change. Bagian dari memori utama atau memori pada board disk controller yang menjembatani disk dan CPU. Ketika disk dibaca sebuah blok lebih besar, data akan disalin ke dalam change daripada yang segera diperlukan. Jika setelah membaca menemukan data yang telah tersimpan dalam change, tidak perlu mengambilnya dari disk yang lebih lambat untuk mengakses. Yang keempat, magnet disk. Piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik di mana permukaan dari bahan tersebut mempunyai sifat magnetik sehingga nanti bisa menghasilkan semacam medan magnet yang sangat diperlukan untuk proses baca tulis dari memori tersebut karena saat proses baca tulis menggunakan kepala baca yang disebut dengan head. Yang kelima, optical disk. Tidak menggunakan bahan yang bersifat magnetik sama sekali. Optical disk menggunakan bahan spesial yang dapat diubah oleh sinar laser menjadi memiliki spot-spot yang relatif gelap atau terang. Contohnya dark optical disk ini adalah CD-RW dan DVD-RW. Terdapat dua jenis memori, yaitu sebagai berikut. Read-only memory. ROM adalah suatu tempat penyimpanan instruksi yang dirancang oleh pembuat komputer. Data dan instruksi dalam ROM hanya dapat dibaca dan tidak dapat diubah. Isi tidak hilang ketika listrik dimatikan. Random access memory atau RAM. RAM adalah tempat penyimpanan data atau proses untuk sementara selama dibutuhkan. Data dalam RAM akan hilang dengan sendirinya apabila arus listrik dimatikan. 3. Kartu grafis. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansif yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan layar berdasarkan slot tempat pemasangannya di motherboard. VGA dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ICA, PCI, AGP, dan PCI Express. Namun saat ini hanya ada dua tipe, yaitu AGP dan PCI Express. Secara fisik, tipe-tipe VGA mempengaruhi panjang slot pada motherboard dan bentuk kaki VGA. Beberapa motherboard saat ini telah terintegrasi VGA onboard.
Komputer yang digunakan untuk keperluan grafis seperti desain grafis dan multimedia, pembuatan animasi, pengolahan data video dan permainan games 3D memerlukan VGA yang kuat dan disarankan tidak menggunakan VGA onboard. Hal ini dikarenakan untuk pengolahan grafis secara khusus dan membuat VGA cepat panas dan memerlukan pendingin yang ekstra. Kualitas VGA diukur dari yang pertama itu jenis chipset. Jenis chipset itu terdiri dari Nvidia GeForce, ATA Radeon, dan Intel Extreme, Intel Express. Kalau dari berdasarkan memori VGA berpengaruh pada kecepatan akses grafis. Semakin besar memori VGA akan mempercepat pemrosesan grafis. Contoh besarnya memori VGA dengan kapasitas 64 MB, ada yang 128 MB, 256 MB, 512 MB, dan 1 GB. Sistem pendingin yang baik. Semakin banyak dan kompleks data grafis yang diolah VGA dapat menyebabkan chipset VGA cepat panas. Oleh karena itu diperlukan sistem pendingin kipas fan dan aluminium pendingin heatsink yang baik. Sistem pendingin yang kurang baik akan menyebabkan panas berlebihan, overheat, sehingga VGA cepat rusak. Yang keempat, power supply adalah kotak tenaga listrik yang menempelkan pada bagian belakang setiap casing dan memiliki beberapa kabel power yang akan disambungkan ke komponen hardware dalam casing. Fungsinya mengubah tegangan AC menjadi DC dan menyuplai tegangan tersebut ke komponen hardware yang membutuhkan arus dan tegangan pada motherboard. Menyuplai tegangan langsung ke komponen yang memerlukan tegangan arus DC, misal hard disk, CD-ROM, atau kipas. Kesimpulannya, hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsinya untuk mendukung proses komputerisasi. Tanpa hardware, adanya komputer tidak akan berfungsi, dan komputer tanpa hardware selayaknya makan nasi tanpa garam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.